Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menjaga memelihara hidup kita sampai saat ini. Doa dan kerinduan hati saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebab saat ini, kalau kami masih tetap ada sebagaimana kami ada dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, itu artinya Engkau menyatakan pemeliharaan-Mu begitu sempurna atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kekuatan, kesehatan tubuh yang baru yang Tuhan berikan kepada kami sampai detik ini. Lalu saat ini kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu
Ya Bapa, berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hatimu kepada kami lewat firman-Mu. Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengertikan kebenaran firman-Mu, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, firman Tuhan katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa ketika kita masih ada di dunia ini, kita masih menghirup nafas hidup ini, kita masih hidup di dunia ini, itu artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Bapa di sorga untuk mengubah diri, untuk mengubah hidup kita, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan. Artinya ketika kita sudah menerima kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus berjuang untuk mengubah diri kita, untuk mengubah hidup kita, ya. Jadi yang mengubah kehidupan kita itu adalah diri kita sendiri. Artinya begini saudaraku, setelah kita ditebus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, setelah kita menerima kasih karunia Allah itu, kita masih harus berjuang untuk merubah diri supaya kehidupan kita, saudaraku, bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Nah, pribadi yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga ini sudah berulang kali saya katakan bahwa standarnya adalah pribadi Kristus. Jadi kita harus berjuang untuk merubah diri ke arah Kristus, supaya kita semakin serupa dengan Kristus, supaya kita bisa mencapai kesempurnaan seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Saudaraku, memang kita sudah menerima kasih karunia di dalam Kristus oleh kasih Allah Bapa di sorga yang memberi kasih karunia itu kepada kita dengan cuma-cuma. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah Bapa di sorga tidak memberikan kasih karunia ini kepada kita, kalau Allah Bapa di sorga tidak memberikan yang mulia Tuhan Yesus Kristus datang sebagai penebus atas kehidupan kita, maka hidup kita akan binasa di kekekalan. Hidup kita pasti binasa. Tetapi oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang kita terima dengan cuma-cuma, itu membuat kita kembali diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Kita harus pahami ini dulu. Nah, kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga, maka saat ini kita harus berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena kasih karunia itu diberikan kepada kita dengan satu tujuan, supaya kita bisa dikembalikan menjadi pribadi seperti yang diciptakan Allah semula. Allah menciptakan manusia itu di dalam keadaan sempurna, di dalam keadaan serupa, segambar dengan Allah, di dalam keadaan sepikiran, seperasaan dengan Allah. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, membuat manusia sudah tidak lagi sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Kita memang sudah mendapatkan pengampunan di dalam Kristus. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Tetapi karakter kita harus terus diubah. Oleh sebab itu, kita harus berjuang untuk merubah diri kita sendiri, ya. Kita harus berjuang untuk mengubah hidup kita. Caranya yaitu kita harus hidup menuruti semua perintah Allah. Kita harus hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Sebab jika tidak, maka kehidupan kita tidak akan pernah berubah, saudaraku. Kalau kita tidak mau berjuang untuk mengubah diri, mengubah hidup kita supaya menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki,
maka hidup kita tidak akan berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Ingat baik, sudah berulang kali saya katakan, setiap kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Di depan pengadilan Allah inilah kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi saudaraku, setiap tindakan hidup kita itu tercatat, itu terekam di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Pada akhirnya ketika nanti kita menghadap takhta pengadilan Kristus, disitulah sejarah perjalanan kehidupan kita di dunia ini akan terbuka secara jelas di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semuanya akan nyata di hadapan Bapa di sorga. Nah, berdasarkan sejarah kehidupan, perjalanan hidup kita itulah kita akan dihakimi, saudaraku. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20. Lalu kita baca ayat 11 dan ayat 12. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, kitab-kitab itu yang dimaksudkan di sini adalah kitab sejarah perjalanan kehidupan kita selama kita berada di dunia ini. Oke, kita lanjut ayat yang ke-13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi ingat baik, saya sudah sering kali berkata bahwa setiap kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Dan kebenaran firman Tuhan mencatat itu. Kita akan dihakimi menurut perbuatan, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita periksa cara hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga atau belum? Apakah perbuatan kita ini sesuai dengan perintah Allah atau belum? Kalau ternyata yang kita temukan hidup kita belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka mari pergunakan kesempatan hidup ini untuk kita merubah diri, mengubah hidup kita, supaya kita tidak hidup lagi mengikuti cara hidup kita yang lama. Cara hidup yang lama itu adalah cara hidup dunia. Kita harus kembali kepada Allah, mengenakan cara hidup yang dikenakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kita harus bergumul, kita berdoa, kita minta ampun kepada Bapa di sorga atas semua cara hidup kita yang lama, yang kita kenakan selama ini. Lalu, setelah minta ampun kepada Bapa di sorga, kita mulai berjuang untuk mengenakan kehidupan Kristus, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih menumpang di dunia ini, supaya pada akhirnya ketika nanti kita berada di balik kematian, buku catatan sejarah perjalanan kehidupan kita selama di dunia ini, atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan hidup kita selama kita hidup di dunia ini akan ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga inilah yang akan membuat nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan Allah Bapa di sorga, sehingga kita dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kita membaca Wahyu 20 ini, kita lanjutkan ayat 14 dan 15, dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Perhatikan ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan
ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Oleh sebab itu saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini, jangan sia-siakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Pergunakanlah semua waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini untuk merubah diri kita, untuk mengubah hidup kita, supaya kehidupan kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Supaya nama kita bisa tercatat di dalam kehidupan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Dan kami tahu, lewat firman ini, kami semakin mengerti arti hidup yang sesungguhnya selama kami masih ada di dunia ini. Kami mau berjuang untuk tetap tinggal di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, dan bertumbuh menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki, yaitu menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami bahwa kami terus tinggal di dalam kebenaran-Mu ya Allah Roh Kudus, supaya setiap hari apa yang kami lakukan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus itu semua merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saatnya kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Dan kita akan jumpa lagi di dalam doa syukur besok hari. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini saudaraku. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai langkah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.